Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Setelah diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, Bunda Maria dinobatkan sebagai ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Keratuan Maria tidak dapat dipisahkan dengan Yesus sebagai raja dari segala raja yang kekal selama-lamanya. Karena Maria melahirkan Yesus yang adalah raja atas surga dan bumi, kita hendaknya juga mengimani Maria sebagai Bunda Sang Ratu Surga. Pada peringatan ini pula, kita diingatkan akan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan sebagai pengenangan akan kabar suci dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Doa ini merupakan sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan Allah di mana sabda Allah menjadi daging dalam rahim perawan Maria melalui Roh Kudus. Pokok dari doa Angelus adalah pengulangan 3 kali doa salam Maria bersamaan dengan bunyi bel untuk dipersembahkan kepada malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita dari Allah. Selama masa Paskah, doa Angelus diganti dengan doa Ratu Surga atau Regina Caeli. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 24a. Pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, milik Yoas, orang Abiezer. Ketika itu Gideon anak Yoas sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan bersabda, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian."
Ketahuilah, akulah yang mengutus engkau." Tetapi Gideon menjawab, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku." Bersabdalah Tuhan kepadanya, "Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis." Maka jawab Gideon kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang bersabda kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Sabdanya, aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali." Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari tepung seeva. Ditaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepada malaikat di bawah pohon tarbantin dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan itu kepada Gideon, "Ambillah daging dan roti tak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan tuangkanlah kuahnya." Gideon berbuat demikian. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Ia berkata, "Celakalah aku Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, "Selamatkanlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus,
Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekayaan menjangkau semua orang. Setelah mendengar kisah sedih pemuda kaya yang tidak dapat menerima ajakannya menjadi murid, Yesus memberikan beberapa komentar tentang pengaruh kekayaan. Hampir mustahil bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus. Akan lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati lubang jarum. Beberapa dari kita mungkin merasa sedikit tidak nyaman dengan hal ini. Sekalipun kita sendiri tidak kaya, kita mungkin ingin melihat anak-anak kita menjadi kaya suatu hari nanti, atau kita mengagumi orang-orang yang dengan kerja kerasnya menjadi kaya. Apa salahnya memiliki banyak uang yang diperoleh dari keringat dan kerja kerasnya sendiri? Apa yang dimaksud Injil dengan menjadi kaya? Saudara-saudariku terkasih, menjadi kaya di sini berarti memiliki kelebihan uang dan harta benda yang banyak, sementara di sekitarnya ada orang-orang yang tidak memiliki apa yang mereka butuhkan untuk hidup bermartabat. Bagaimana saya bisa terus mempertahankan harta saya ketika situasi seperti itu terjadi? Bagaimana saya bisa mengklaim milik kerajaan Allah yang merupakan kerajaan cinta dan keadilan? Bila menjadi kaya, lalu berarti menolak membagikan apa yang kita miliki dengan mereka yang tidak memilikinya. Inilah kondisi tidak layak untuk kerajaan. Ini seperti memasukkan unta melalui lubang jarum. Ada ketidakcocokan yang radikal. Para murid cukup heran dengan kata-kata Yesus. Mereka berpikir sesuai dengan tradisi budaya dan agama mereka. Kekayaan adalah tanda berkat Tuhan. Kemiskinan dan penyakit sebagai tanda hukumannya. Tetapi Yesus mengubah tradisi mereka di atas kepala mereka. Itu adalah sesuatu yang pemuda itu juga tidak bisa mengerti. Dia mendapat kesan bahwa kekayaannya adalah anugerah, tanda kemurahan Tuhan.
Gagasan memberi sedekah sangat dipuji, tetapi untuk membagi kekayaannya dengan orang miskin adalah sesuatu yang dia rasa bukan kewajiban dan tidak masuk akal. Padahal kekayaan diberikan kepada kita untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah dan kepedulian kita kepada sesama. Semoga demikian. Amin.